Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Skiatun Nabila dari program studi pendidikan kimia kelas A dengan NIM 2282250014. Di sini saya akan memaparkan materi tentang transformasi teknologi digital dalam pendidikan kimia. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah transformasi teknologi digital dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hilman, Eskom MTI. Yang pertama saya akan memaparkan tentang mengubah kelas fisik menjadi laboratorium virtual. Dunia pendidikan mengalami pergeseran paradigma yang fundamental didorong oleh kemajuan teknologi digital yang pesat di bidang kimia. Pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh dinding-dinding kelas atau ketersediaan bahan reagen. Kini, pendidikan kimia telah bergerak menuju pengalaman virtual yang interaktif, mendalam, dan kaya akan simulasi. Inilah era baru di mana batas antara realitas dan digital melebur untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Inovasi teknologi telah membuka berbagai pintu baru dalam penyampaian materi dan praktik laboratorium. Ada 4 pilar utama transformasi digital. Yang pertama, e-learning dan LMS atau Learning Management System, yaitu pembelajaran daring melalui platform seperti Moodle, Google Classroom, atau Canvas memungkinkan fleksibilitas waktu dan ruang. Yang kedua ada virtual lab dan simulasi interaktif, yaitu melakukan eksperimen kimia kompleks tanpa risiko atau biaya bahan berbahaya menggunakan perangkat lunak seperti PHET simulation. Yang ketiga, augmented reality, memvisualisasikan struktur molekul secara 3D langsung di atas meja, memungkinkan eksplorasi ikatan dan geometri yang mendalam. Yang terakhir ada artificial intelligence dalam pengajaran, menggunakan asisten pintar dan sistem rekomendasi untuk personalisasi pembelajaran dan membantu mahasiswa memahami konsep kimia yang paling abstrak. Beberapa contoh aplikasi teknologi dalam pembelajaran kimia. Yang pertama, PHET Interactive Simulation. Platform ini menawarkan eksperimen virtual yang dapat diubah parameternya, ideal untuk mendemonstrasikan kinetika reaksi dan kesetimbangan kimia. Yang kedua, Chem Collective Virtual Lab, menyediakan lingkungan laboratorium yang realistis untuk latihan mandiri dalam titrasi stoikiometri dan analisis kualitatif. Dan yang terakhir, Molecule Viewer. Aplikasi ini memungkinkan mahasiswa memanipulasi dan mempelajari geometri molekul, orbital, dan ikatan kovalen seolah-olah objek tersebut ada di tangan mereka. Teknologi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, membuat konsep abstrak menjadi lebih nyata dan menarik. Penerapan teknologi digital membawa manfaat signifikan yang melampaui metode pengajaran konvensional. Dampak positif transformasi digital, yang pertama ada keterlibatan dan motivitas. Kedua, pemahaman konsep abstrak. Ketiga, akses sumber daya global. Dan yang terakhir, kolaborasi riset digital. Walaupun manfaatnya besar, terdapat tantangan yang harus diatasi untuk memastikan inklusivitas dan efektivitas teknologi. Beberapa tantangan utamanya yaitu kesenjangan akses internet dan perangkat keras yang tidak merata, kesiapan dan kompetensi digital atau literasi digital dosen dan staf pengajar,
kebutuhan infrastruktur server yang memadai untuk simulasi berat. Beberapa strategi dan solusinya adalah pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi dosen tentang integrasi teknologi pedagogis, pengembangan platform digital yang intuitif dan ramah pengguna, membangun kemitraan dan kolaborasi antar universitas untuk berbagai sumber daya digital. Kesimpulannya adalah, transformasi digital bukan sekedar tren sesaat, melainkan fondasi bagi masa depan pendidikan kimia yang lebih interaktif, efisien, dan tanpa batas. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, kita dapat mencetak generasi kimiawan yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada inovasi ilmiah. Mari kita sambut era baru, pembelajaran berbasis teknologi. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.